Shalom semua, silakan duduk teman-teman. Bisa majuan sedikit kalau depannya kosong, kecuali itu tempat buat malaikat, I don't know. Ini juga jaraknya terlalu jauh, tapi it's okay. Sebelum gua share hari ini request dari yang ngabarin buat pelayanan, minta buat bahas tentang yang lagi viral, ya Kristen progresif. Gua minta teman-teman nonton dulu video sebentar di depan. Entah bisa di play apa enggak, tadi gua udah kirim. 67 mega ukurannya, harusnya kecil. Bisa tonton sendiri sih sebenarnya di Instagramnya, namanya Kristen KTP, tapi KTP-nya KATEPE, Kristen KTP. Ya, kita lihat sejenak nih apa sih yang lagi viral nih, rame-rame nih, ada apaan gitu. Nanti kita akan bahas tentang firman Tuhan dan apa kata firman Tuhan tentang fenomena ini. Fenomena yang bukan baru karena dari dulu seperti apa yang Salomo bilang ya. Salomo pernah bilang di bawah kolong langit ini nggak ada yang baru. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang baru tapi lebih ke mengulangi kesesatan yang lama, diulang-ulang terus. Dan tiap generasi ada aja penyesatan, pasti ada kata Yesus, tapi celakalah yang mengadakannya. Dan tak kecuali dengan momen-momen sekarang. Apalagi menjelang kedatangan Yesus, tentunya penyesatan makin marak ya teman-teman ya. Jadi kita saksikan dulu, jika memungkinkan ditonton. Gue menyingkir dulu dari sini karena gue malah ngalingin apa yang kalian bisa tonton. Jadi silakan. Belum? Terus gue mesti nyanyi dulu. Enggak deh. Ya, kita sambil siapin ayat firman Tuhan, kalian buka HP-nya masing-masing ke, ada 3 pembacaan Alkitab hari ini teman-teman, yang gak akan dibuka di layar, jadi nanti layar gak usah buka-buka Alkitab, biasain biar gak jadi strawberry, mesti buka sendiri, gak disuapin apa-apa, dibeliin, dibacain, dibukain, diambilin, dibikinin, nah gitu ya. Wahyu 22 ayat 18 sampai 20, kita akan ke sana. Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Itu ditandain, dicatat dulu, boleh di notes. Biar nanti dibaca lagi di rumah pelan-pelan. Ya, Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Itu ujung dari Alkitab kita. Ya, kalau teman-teman pengen tahu itu ayat-ayat paling ujung, ayat terakhir. Beberapa ayat terakhir di Alkitab kita. Terus Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10, catat aja. Nanti sekali lagi dibuka lagi di rumah. Di sini kita baca rame-rame, belajar sama-sama. Galatia 1 ayat 6 sampai 10, terus terakhir di 1 Timotius 4 ayat 15 sampai 16. 1 Tim 4 ayat 15 sampai 16, dicatat aja nanti sekali lagi buat baca sendiri di rumah, karena itu yang paling penting. Ya, sambil kita tunggu. Udah bisa? Tuh kan malah dimunculin ini, bukan. Ini enggak usah dimunculin. Ayatnya biar dibaca sendiri aja. Kita munculin apa aja boleh, logo Glowyout juga bagus. Videonya udah aman? Belum? Masih download? Is it possible? No. Kalau nggak ditungguin aja nggak apa-apa. Sambil kita lihat, karena video ini cukup menjelaskan ya, yang lagi rame. Intinya kita mesti tahu lah, minimal tahu sih. Kalau nggak tahu yang lagi rame ini apaan sih gitu. Dan aku sebenarnya pengen tanya jawab sebenarnya, karena nggak tahu apa yang udah lu denger, karena kalau nggak tahu sebenarnya nggak perlu tahu sih sejujurnya, karena jadi too much information. Kayak kalau di sekolah tuh pernah ada namanya seminar LSD, tau lo, love, sex sama dating gitu. Jadi zaman gue masih kecil, pas dikasih seminar itu malah jadi kepo, tau gak? Bukan kayak nambahin info buat perlindungan, malah jadi pengen tahu, ya apaan nih kayaknya seru ya, gitu. Nggak seru, itu berbahaya malah. Ya jadi ada dualisme sih antara tadi gue pengen sharing tentang ini, atau gue pikir udah ditonton aja lah, video ini cukup mewakili. Teman-teman yang punya IG bisa lihat, ada di Kristen KTP, bisa dilihat ada 8 paling enggak tanda-tanda atau indikasi dari si Kristen progresif ini. Gue gak sebut Kristen sih, kurang suka karena dia gak cocok disebut Kristen. Nanti akan dijelasin kenapa. Ada 8 poin, kita akan lihat bersama jika memungkinkan. Nah itu dia. Yeah. Wah, lebar bener. Berjalan terus. Dia nggak bisa dibikin. Jadi setelah postingan kemarin, Hello Believers, ternyata diskusi soal kekristenan progresif ini berjalan terus loh. Jadi setelah postingan kemarin, gua tuh banyak dapat. Nah, gitu. Hello Believers, ternyata diskusi soal kekristenan progresif ini berjalan terus loh. Jadi setelah postingan kemarin, gua tuh banyak dapat respon melalui chat atau DM yang ngobrolin soal ini dan berasa banget masih pada penasaran soal ini. Salah satunya tuh adalah apakah ada nggak ya indikator-indikator yang nunjukin soal kekristenan progresif di sekeliling kita. Dan ternyata ada 8 indikator paling esensi dari kekristenan progresif yang bisa kita temuin.
Lah, lu tahu dari mana, Chan? Jadi akhirnya gue baca tuh bukunya Alisa Childers yang berjudul Another Gospel. Nah, penting gue ceritain sama teman-teman semua bahwa buku yang terbit tahun 2020 itu adalah catatan dari proses dekonstruksi iman penulis ketika dia pertama kali diajak masuk ke komunitas Kristen progresif tahun 2010 oleh seorang pendeta. Bukunya udah Penulis terjemahin sendiri ya, guys. berasal dari keluarga Kristen umumnya, orang tuanya juga aktivis gereja, dia juga sendiri adalah aktivis di dalam puji-pujian, tapi puji Tuhan, proses dekonstruksi iman yang dialami penulis membawa dia kepada proses rekonstruksi iman, sehingga dia bisa bagiin banyak hal buat kita semua. Isi bukunya sendiri ada 12 bab, dan gue lihat setiap bab itu tuh selalu ada nilai-nilai yang bisa gue share sama teman-teman believer semua nanti. Tapi kali ini kita mau lihat ya 8 indikator kekristenan progresif yang ada di sekeliling kita. Pertama, mereka nurunin derajat Alkitab dengan enggak menganggap bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, tetapi hanyalah kumpulan tulisan-tulisan manusia yang bisa aja salah. Jadi mereka tuh ngeraguin kebenaran tulisan Paulus, mempermasalahkan perbedaan waktu, mempermasalahkan proses penyusunan perjanjian baru atau kanonika yang menurut mereka enggak sinkron. Nah, ada satu istilah yang mereka sering bilang, yaitu Alkitab bukanlah firman Tuhan, tetapi mungkin berisi firman Tuhan. Yang kedua, mereka tuh lebih ngutamain perasaan dan intuisi dibanding fakta dan kebenaran objektif. Jadi hal-hal kayak pengalaman pribadi, pendapat pribadi, atau preferensi pribadi itu tuh dianggap lebih valid. Nah, mereka tuh dengan confident bisa bilang bahwa enggak semua ayat Alkitab tuh mesti mereka terima kalau enggak sesuai dengan apa yang mereka rasain atau enggak relate dengan pengalaman mereka gitu. Nah, mereka juga sering ngungkapin perasaan mereka tentang bagaimana kebaikan Tuhan terhadap semua orang. Ketiga, mereka nganggap bahwa berbagai doktrin kekristenan tuh bebas diinterpretasiin sesuai kebutuhan atau kepentingan moral zaman sekarang. Misalnya isu aborsi atau LGBT, termasuk esensi kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena semua dogma dan doktrin itu mereka anggap dibikin oleh manusia yang banyak salahnya. Mereka juga nolak tuh konsep neraka secara literal karena dianggap terlalu kasar. Akhirnya mereka mendefinisi ulang makna neraka. Yang keempat, mereka mendefinisi ulang konsep kasih. Konsep kasih yang mereka pegang itu adalah yang sifatnya enggak konfrontatif, menyenangkan, dan juga saling dukung. Salah satu bentuk yang paling kelihatan adalah kesetaraan di dalam kasih. Mereka akan sering banget bilang bahwa Tuhan tuh penuh kasih sama untuk semua orang dan enggak akan pernah ngehukum orang berdosa. Karena menurut mereka selama ini tuh kekristenan salah mendefinisikan konsep kasih. Jadi mereka juga tuh nggak akan pernah ngingetin atau bahkan negor orang yang berdosa karena kasih. Yang kelima, sebagai believers kita tentu tahu bahwa yang namanya Injil atau kabar baik adalah soal penebusan dosa dan keselamatan kita yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, mereka mendefinisi ulang konsep itu dengan konsep keadilan dan kebaikan. Hati-hati nih, kalau mereka ditanya apakah mereka percaya Yesus adalah jalan keselamatan, mereka tuh akan dengan lantang dan confident bilang percaya. Tapi bukan satu-satunya, hanya salah satu aja. Menurut mereka, Tuhan itu adil dengan ngasih jalan keselamatan di kepercayaan lain melalui kebaikan. Tetapi kebetulan aja Kristen itu tokoh sentralnya bernama Yesus Kristus. Mereka bahkan terbuka untuk saling belajar dan diskusi soal jalan keselamatan. Akhirnya mereka tuh nggak ngerasa perlu ngabarin Injil. Tapi bagi kita sebagai believers itu adalah peniadaan terhadap kasih karunia Tuhan dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang keenam, mereka tuh akan terus mendorong orang-orang untuk terus mempertanyakan segala sesuatu dan cari perspektif lain. Jangan pernah berhenti eksplorasi dan berhenti pada satu fakta atau satu doktrin. Nah, jadi keraguan secara konstan akan segala hal itu tuh dianggap sebagai pencerahan dan akhirnya menjadi sebuah culture. Yang ketujuh, mereka tuh senang membangun sebuah komunitas atau platform yang dianggap aman atau inklusif buat orang-orang yang merasa tertolak atau juga ateis, agnostik, atau segala orientasi seksual atau gender, segala golongan, pokoknya semuanya deh. Semua orang bebas mengekspresikan kepercayaannya masing-masing karena bagi mereka, walaupun mereka bersama, enggak harus sama. Yang kedelapan, mereka ini tuh biasanya pintar ngomong, ramah, open-minded, saling support, menyenangkan, dan juga benar-benar persuasif. Karena mereka tuh nggak akan pernah bersikap konfrontatif. Mereka tuh bisa aja teman-teman biasa atau orang-orang yang berpengaruh kayak pastor atau pendeta. Ketika mereka ngelihat bahwa kita mulai mempertanyakan iman kita, mereka akan memulai proses yang namanya dekonstruksi iman. Nah, memang ujung dari dekonstruksi itu tuh ada dua. Yang satu makin jauh dari kekristenan, dan yang kedua makin tangguh sebagaimana penulis akhirnya menemukan rekonstruksi iman sehingga bisa membagikan banyak hal buat kita semua. So, kalau dari 8 indikator itu, teman-teman believers melihat ada banyak kemiripan atau bahkan kesamaan dengan apa yang muncul di sosial media, ya memang begitulah esensi dari kekristenan progresif, bukan cocok logi. Kekristenan progresif ini tuh menjadi bahaya karena beda dengan ancaman-ancaman dari luar yang sifatnya radikal, kayak misalnya terorisme atau juga aktivitas satanik. Mereka ini tuh kelihatan baik banget karena merangkul orang-orang yang merasa tertolak dalam kekristenan yang menjadi cikal bakal lahirnya kekristenan progresif.
Mereka ini tuh awalnya adalah orang-orang Kristen awam yang bersikap kritis terhadap perjalanan iman mereka. Tapi mereka tuh dibungkam begitu aja oleh para leaders dan juga institusi Kristen dengan dalih iman yang lemah dan disuruh percaya tanpa banyak tanya. Akhirnya, sosok kepemimpinan rohani dan juga institusi Kristen rusak di mata mereka. Padahal dalam kekristenan, iman tuh bukan sesuatu yang tanpa dasar. Kita baca ya dari Ibrani 11 ayat 1-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ingat ya prosesnya, ada dasar, ada bukti, ada kesaksian, sampai akhirnya ada pengertian. Dengan kata lain, firman Tuhan tuh harusnya bisa menjadi pendamping mereka-mereka ini pada saat mereka mempertanyakan iman mereka. Gue pribadi berharap para leaders dan juga institusi Kristen bersedia menjadi pendamping bagi orang-orang yang sedang mempertanyakan iman mereka dan juga fundamental keselamatan dalam Yesus Kristus. Penolakan dan pembungkaman itu akan membentuk yang namanya kristalisasi kepahitan yang menjauhkan mereka semua dari keselamatan. Dan orang-orang yang menolak dan membungkam itu juga ikut bertanggung jawab loh. So, teman-teman semua, yuk jadi believers yang memberkati. Haleluya. Yes, cukup jelas ya teman-teman, ada 8. Dan basically dari orang yang kepahitan. Siapa yang pernah kepahitan sama gereja? Masa cuma berdua, gue doang sama dia? Nggak percaya gue. Atau ada yang takut ketahuan kepahitan? Takut ya? Kasihan, apalagi anak gembala yang nggak boleh kepahitan. Enggak, bukan orang tua yang bikin kepahitan, kerap kali ya teman-temannya, pelayan-pelayan yang lain, pahitnya pelayanan dan bahkan jemaat sendiri. Sebagai anak pendeta, tekanannya, tuntutannya jauh lebih besar guys. Dan itu yang kerap kali bikin kepahitan, karena mau bertanya, ya wajar orang bertanya, ya sangat-sangat wajar, tapi ketika dibungkam gitu, akhirnya jadi nggak punya ruang bertanya, akhirnya pas ketemu yang gini-gini tuh seneng gitu loh. Oh iya, gue juga mempertanyakan itu tuh, masa kalau kayak gini bisa giniin gitu. Ya jadi apa ya, ini jadi kayak barisan sakit hati yang bikin persekutuan dan akhirnya memperlengkapi diri, baca-baca yang lain, akhirnya jadi malah tambah ngaco. Ya semua dimulai dari meragukan firman Tuhan. Ya bahkan menganggap Alkitab ini cuma kayak buku yang lain, sama aja gitu kayak buku yang lain. Di buku lain juga ada kebenaran. Ya Alkitab cuma berisi, bahkan mereka bilang mungkin berisi, jadi belum tentu. Ya, sedangkan kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, beneran firman Tuhan. Ya, makanya gue bawa Alkitab gue yang ini, tulisannya judulnya firman Allah yang hidup. Dia bukan hanya mungkin berisi firman Allah yang hidup, but it is the word of God himself. Ya, ini firman Tuhan beneran, dan dari sini iman kita timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan dari apa kata orang, apa kata pakar, apa kata dunia, ya, no, tapi dari apa kata Tuhan. Kita baca beberapa ayat yang tadi kita udah siapin. Kita ke Wahyu 22 ayat 18-20. Menghadapi fenomena ini, ayat-ayat ini mesti dibaca dengan hati-hati, dengan sikap hati yang benar, yaitu takut akan Tuhan, bukan takut akan manusia, bukan takut masuk neraka, takut kena azab, takut gak diberkatin, bukan. Takut kehilangan temen, takut gak bisa pelayanan lagi, takut gak diterima kalau nembak, loh kok sampai sono-sono. Ya, takut susah nyari kerja, takut, enggak, bukan. Tapi dengan takut akan Tuhan, karena semua dimulai dari situ. Kalau teman-teman ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan semuanya. All knowledge termasuk theology. Semua harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Kita ke Wahyu, ini bagian terakhir ayat firman Tuhan yang dari Alkitab kita yang disebut udah lengkap kanonnya. Wahyu 22 ayat 18-20 dikatakan seperti ini, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan, tadi menambahkan, sekarang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi apa yang dipertaruhkan? Kekekalan. Ya, yang dipertaruhkan adalah apa? Kekekalan, bukan cuman argumen yang lu terlihat benar atau terlihat salah, atau benar atau salah, atau dapat nilai berapa, kalau semakin gesrek semakin tinggi nilainya, misalnya kayak gitu. Ya, bukan. Ini yang dipertaruhkan apa? Kekekalan. Dan patut yang mesti diingat tentang kekekalan apa? Eternity is too long to be wrong.
Ulang ya. Eternity apa? Is too long to be wrong. Kekekalan itu terlalu panjang untuk salah. Artinya kita boleh salah nggak dalam hal ini? Nggak boleh. Ya, makanya kebenaran harus ada yang mutlak, harus ada yang jelas. Dan nanti akan gue tutup dengan perenungan sederhana. Ya kalau Yesus salah, kita baik-baik saja. Tapi kalau Yesus benar, masalah buat kita. Kalau kita nggak percaya sama Yesus. Nolak percaya sama Yesus. Nanti gue akan jelasin. Tapi kita kesini dulu. Ya. Ayat 19, jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari nubuat kitab ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, apa? Ya, aku datang segera. Dan kita semua merespon apa? Amin. Datanglah siapa? Tuhan Yesus. Alkitab dimulai dengan apa? In the beginning God. Pada mulanya Allah. Ditutup dengan apa? Datanglah siapa? Tuhan Yesus. Dari Alfa sampai Omega, yang awal dan yang akhir, from A to Z, Jesus. It's all about Jesus. Alkitab nggak ditulis tentang kita, tapi ditulis untuk kita. Alkitab semua tentang siapa? Tentang Yesus. Sampai kitab Wahyu Kak, yang ada naga sama 66 sama antikris. Oh ya, bahkan itu pun apa, kalau teman-teman buka Wahyu 1 ayat 1, tertulis apa coba lihat. Wahyu 1 ayat 1, sebelum kita lanjut ke Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Wahyu 1 ayat 1, suaranya cukup keras, boleh dibacain? Atau yang udah ngantuk biar lebih seger. Karena ini jam-jam rawan nih, jam segini nih. Ini jam-jam rawan. Udah mulai antara pengen ngemil atau udah mulai ngantuk. Lebih rawan jam 2 sih, cuman kalau jam-jam 4 nih lumayan lah. Ada yang udah nyampe? Wahyu 1 ayat 1, yang keras baca 1, 2, 3. Ya. Wahyu siapa? Jadi bahkan kitab Wahyu tertulis tentang siapa? Lagi menyatakan siapa? Yesus. Bukan tentang antikris, naga, 666, bukan. Walaupun ada unsur-unsur itu, tapi fokusnya bukan mereka, tapi Yesus. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu semuanya tentang Yesus dari awal. In the beginning God, datanglah yang terakhir apa? Datanglah Tuhan Yesus. It's all about Jesus. Ya, dan nggak boleh nambahin atau ngurangin firman Tuhan. Kita ke Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Ayat 6. Dimulai dengan kata apa? Aku heran. Gua nggak habis pikir. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, lu gitu gampangnya menyimpang dari Yesus. Gua nggak habis pikir. Maksudnya siapa yang membuat lu jatuh cinta atau menggoda lu? Siapa yang mengasihi lu lebih besar daripada Yesus? Gue gak habis pikir, lu bisa lepasin Yesus buat yang lain. Gampang banget lu untuk menyimpang dari Yesus. Ya. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, Tuhan telah memanggil kita, dan mengikuti suatu Injil lain. Kok gampang banget lu buat disesatin? Gue gak habis pikir, kata Rasul Paulus. Ya. Injil lain yang apa? Yang sebenarnya bukan Injil. Ya, maka tadi judulnya bukunya apa? Yang direkomend tadi, Another Gospel. Another Gospel udah diterjemahin 2 tahun lalu. Sebelum si Kristen progresif ini marak di Indonesia. Penganutnya udah banyak, cuman gak populer karena di karangan akademisi, orang-orang yang pinter. Pinter-pinternya keblinger. Ya bukan cuma doktor, tapi udah profesor. Ya profesor, doktor, karburator bocor abis itu. Makin lama makin aneh, benar. Dan teman-teman mesti tahu kalau udah mulai profesor, lu baru bisa dapat gelar profesor kalau lu menemukan sesuatu yang baru. Akhirnya apa? Dengan upaya menemukan sesuatu yang baru di luar firman Tuhan, akhirnya apa? Bukan menemukan sesuatu yang baru, malah terjebak di kesesatan yang lama. Karena seperti Salomo bilang, nggak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit. Akhirnya kesesatan bahwa bapak gereja zaman dulu yang udah dicap sebagai heretik, sebagai penyesat, sebagai bidat, diulang lagi. Dan berasa nemuin sesuatu yang baru. Ironis. Ya, tapi apa? Buku ini gue minta waktu itu sama penerbit, gue bilang please terjemahin ini. Dan penerbit bilang emang ini udah ada masalah di Indonesia belum kan? Ya I don't know, tapi gue rasa buku ini bagus. We need to be prepared. Kalau emang di luar negeri udah marak, bisa jadi ntar lagi di Indonesia. Dan bener, terjadi kan. Ya gue bukan nabi, tapi gue tahu yang kayak gini-gini mesti disiapin. Makanya bukunya udah terjemahin dalam bahasa Indonesia. Ya sama judulnya Another Gospel, yang penulis namanya Alicia Childers. Ya silakan cari di mungkin lilenkecil.com. IG-nya atau Tokped, bebas, lu tulis aja. Another Gospel, tanda tanya, itu judulnya. Ya, diambil dari ayat ini. Ya gue gak habis pikir, heran gue lu bisa dengan segera meninggalkan Yesus, mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil.
Ya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dia bilang gitu. Ada orang yang menyesatkan, bikin lu bingung, dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Yang tadi jadi good news, berarti kalau diputar balik jadi apa? Jadi bad news, exactly. Exactly. Jadi kesannya kalau lu ceritain Yesus ke orang lain tuh jadi bad news buat dia. Padahal itu good news. Good news selalu dimulai dengan apa? Bad news. Bad newsnya adalah apa? Kita semua pendosa. Harusnya gara-gara dosa sendiri kita akan berakhir di mana? Neraka. Itu yang mesti diterima. Itu kenyataannya. Yang bikin salah, ya pasti yang dihukum dong. Maksudnya yang bikin salah kita, yang dihukum orang lain. Tapi ini yang terjadi. Yesus tidak membiarkan kita binasa. Makanya dia menyelamatkan kita, and that's what the gospel is all about. Good newsnya adalah apa? Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu, dosa dihapuskan. Itu lagu sekolah minggu dari zaman gue kecil. That's the good news. Tapi apa diputar balik sehingga jadi bad news. Jadi seolah kalau ceritain Yesus ke orang lain tuh kayak bawa bad news ke orang-orang. Jadi jauh dong, gak usah nginjil. Lu malah bikin orang tuh tersinggung ketika lu nginjil. Lu mesti percaya Yesus kalau gak binasa. Lu bikin orang tersinggung, udah gak usah. Yesus cuma salah satu jalan keselamatan. Ada jalan lain. Itu kan kata-kata mereka. Nah kita gak setuju, kenapa gak ada Injil yang lain? Gak ada jalan yang lain, kata siapa? Kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata siapa? Kata Yesus. Terus kita mau ganti-ganti. Nah makanya susah kalau udah dimulai dengan meragukan firman Tuhan. Selesai udah. Kita gak punya dasar berpijak yang solid. Teman-teman gini, lu bisa percaya gak sesuatu yang berubah-ubah? Bisa gak? Anggap contoh temen lu deh, hari ini ngomong apa, besok ngomong apa gitu. Bisa dipercaya gak? Berarti kita bisa percaya sama yang tidak berubah atau yang berubah-ubah? Yang progresif atau yang tidak berubah? Yang tidak berubah. Yang nggak berubah cuma apa? Nah, Om Gilbert terkenal dengan kata-kata ini kan. Langit bumi boleh lalu lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Cuman dia yang bisa dipercaya. Yang lainnya nggak bisa. Yang lainnya bahasa Yunaninya tuh mencela-mencele. Mencela-mencele itu hari ini ngomong apa, besok ngomong apa? Progresif. Enggak, bukan progresif, itu namanya pikiran lu nggak tetap. Ya. Teman-teman, gue dulu susah percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Itu gue. Gue dulu meragukan bahwa ini firman Tuhan. Akhirnya Tuhan bawa gue sampai di titik di mana gue percaya ini firman Tuhan. Sekarang titik itu. Dan kalau gue kuliah, sekarang lagi S2. Anggap nanti amit-amit gue ambil S3 ya. Amit-amit kak, oh ya. Karena di S3 sekali lagi lu mesti bikin sesuatu yang sesat, baru lu jadi profesor. Kalau kurang sesat, kurang profesor. Makanya lu lihat pendeta-pendeta yang mulai sesat, kenapa? Pasti lagi ngejar gelar profesor. Coba lihat deh. Lihatin aja, itu emang begitu naturnya. Ya, emang begitu naturnya. Jadi emang nyari yang sesat-sesat, baru lu profesor. Kalau yang lurus-lurus yang udah tahu, gue juga udah tahu. Ya. Kalau akhirnya gue terus belajar dan malah jadi apa? Jadi meragukan firman Tuhan, gue progres apa regres? Ingat, gue dulu meragukan firman Tuhan. Terus gue sekarang percaya. Terus kuliah nih. Gara-gara kuliah jadi gak percaya lagi, kira-kira maju apa mundur? Mundur lah. Progres kan mestinya maju, mundur namanya regres. Kok bisa progres tapi mundur gitu loh? Nah itu pertanyaan yang mesti direnungin sendiri. Ketika lu ngerasa makin mengenal Tuhan dengan segala misterinya dan makin ngaco keluar dari firman Tuhan, dimulai dengan meragukan ini firman Tuhan. Mundur apa maju? Mundur lah. Harusnya dari nggak percaya jadi percaya, terus apa? Jadi makin percaya, itu baru progres, ya dong. Tapi kalau jadi nggak percaya jadi apa? Mundur, regress. Kenapa? Karena apa? Mengikuti satu Injil lain yang diputar balik oleh ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8. Ayat 8 perhatiin kata-kata ini, tetapi sekalipun kami, kata Rasul Paulus, kami berarti termasuk Rasul Paulus gak? Termasuk. Jadi gak ada yang luput di sini, jangan ada satu pendeta pun yang kita idolakan sampai di level, oh dia gak mungkin sesat, kata siapa? Dia masih manusia biasa. Rasul Paulus bilang apa? Kalaupun kami, termasuk gue, kata dia. Ya, atau seorang malaikat dari sorga, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Ingat Injil dari dulu apa? Sama. Kita mestinya mati gara-gara dosa-dosa kita. Kita mestinya dihukum karena pelanggaran kita. Tapi Yesus
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil yang itu. Kalau ada yang khotbahin yang lain selain itu, salah satu dari kami termasuk gua sendiri kata Rasulullah atau bahkan malaikat dari sorga sekalipun, terkutuklah dia. Penyesatan pasti ada kata Yesus, tapi celakalah yang mengadakannya. Keras, oh ya. Dan ini berlaku buat siapa? Buat gue juga. Kalau gue beritain Injil yang lain, terkutuk gue. Siapa ada yang mau terkutuk di ruangan ini? Enggak ada, pasti semua pengen diberkati. Ada sukacita? Ada amin? Semua pengen diberkati dong? Ada yang mau terkutuk? Enggak ada. Gimana cara orang jadi terkutuk? Dengan beritakan Injil yang lain. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, berarti sering diulang-ulang. Sekarang apa? Ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Strict. Kenapa? Kan Rasul Paulus tahu pasti akan ada yang ngomong yang lain-lain. Di kemudian hari. Pasti. And he's right. He's right. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia atau diterima sama orang, maka aku bukanlah hamba Kristus. Oh, ternyata orang-orang ini beritain Injil yang lain gara-gara apa? Carmuk. Cari muka pengen diterima sama orang. Itu gara-garanya ternyata. Dan ironisnya apa? Di depan mata kita itu terjadi. Ya kan pengen diterima sama orang biar kelihatan, oh ini asik ya, ternyata kekristenan tuh inklusif ya. Keren ya. Oh ya, itu bukan kekristenan. Makanya semua pada meradang, kenapa? Karena yang dia bawa bukan kekristenan. Kristen macam apa itu? Udah ada di sini, alasannya apa? Mencoba apa? Mencari kesukaan manusia. Mencoba berkenan kepada manusia, pengen diterima sama orang. Kalau itu yang masih di otak gue bukan hamba Tuhan. Ya makanya gue bawa kebenaran ini, apapun resikonya, mau diundang lagi, gak diundang lagi, gak ada problem. Gue lebih takut kita semua berakhir di neraka, karena neraka itu ada. Kalau neraka gak ada, Yesus nyelamatin kita dari apa? Dari kiamat. Gue ulang lagi, kalau neraka itu gak ada, Yesus nyelamatin kita dari apa? Ya dong? Benar gak? Yang paling sering khotbah tentang neraka, mau tebak siapa? Yesus. Yesus. Walaupun kita gak suka ngomongin neraka, kenapa? Karena kita gak akan berakhir di sana, ada amin? Oh iya, makanya kita berusaha menghapus neraka. Ada satu buku lagi kalau teman-teman suka baca, yang gue rekomen judulnya Menghapus Neraka, Erasing Hell. Yang nulis Francis Chan namanya. Bukunya tipis, tapi sangat berguna untuk menentang ajaran-ajaran aneh yang seperti ini. Yang berusaha menghapuskan yang udah jelas ada di situ, kata siapa? Kata Yesus. Yang bagi kita dia mati biar kita nggak perlu berakhir di neraka. Tapi memperoleh hidup yang kekal, tidak perlu apa binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan ini yang terjadi teman-teman, kita berdoa ya buat semua hamba Tuhan ya, biar mereka lebih takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Ya, mereka lebih memikirkan untuk berkenan kepada Tuhan daripada mencari perkenanan manusia. Kita berdoa ya, berdoa, you pray for me. Jangan cuma minta didoain doang, sekali-kali doain pendetanya. Kasihan pendeta, dia selalu doain orang tapi gak ada yang doain dia. Gak ada. 1 Timotius 4 ayat 15 sampai 16, 2 ayat terakhir. Ada sukacita? Soalnya terakhir, gue mah kalau khotbah gak lama-lama. Ya, ntar ngerenunginnya lu lama. Ulang lagi, lu baca lagi. Ya, lu coba lihat lagi, lu coba renungin lagi apa kebenaran-kebenaran apa dalam firman Tuhan yang lu masih punya banyak pertanyaan. Ya, jangan takut, semua orang punya pertanyaan yang kasih kita pikiran kan Tuhan. Tapi bukan untuk meragukan Tuhan. Tapi untuk mengenal Tuhan, mencari tahu kebenaran tentangnya. Jadi ketika ada pertanyaan, tanya sama siapa? Ya sama gembalanya lah. Sama pendetanya, sama kakak rohaninya lah. Masa nanya sama ChatGPT? ChatGPT bisa salah, bisa nggak tahu. Gue pernah dijawab sama gitu.
Sejauh ini saya belum tahu sih. Gue bilang, oh ya udah, shalom. Gue gituin aja sama ChatGPT-nya. Dia bingung. Dia bisa ngomong kalau dia nggak tahu. Tapi banyak kan dia so tahu. Yang pernah dia denger aja, yang pernah diposting aja kan gitu. Dia kumpulin kan dari semua data yang pernah diposting di sosial media, di World Wide Web. Kalau ada yang belum, ya itu kebenaran firman Tuhan misalnya. Kalau orang lebih suka ngomongin yang lain, Alkitab nggak masuk di sana, jadi kemungkinan salah jawabannya. Karena Alkitab dianggap kuno. Ya, itu menurut mereka, menurut saya bukan kuno. Alkitab tuh buku yang timely. Timely artinya buku tiap zaman. Ya, berguna untuk semua kita, karena Tuhan berfirman bukan hanya kepada orang-orang zaman dulu, tapi juga kepada orang-orang zaman sekarang dan orang-orang masa depan nanti. Tuhan terus berfirman kepada umatnya. Ya, pertanyaannya kita mau dengerin gak? Atau malah bukan hanya gak mau dengerin, tapi kita pertanyakan. Lebih parah lagi. It's okay to ask questions, but it's another thing to question. Ya, ada perbedaan antara Zakaria sama Maria. Ingat gak responnya? Malaikat datang Gabriel bawa berita baik. Zek, lu bakal punya anak bro, kan gitu. Gimana? Tahu dari mana gue bakal punya anak? Kan gitu. Ya elah lu imam jir, kan gitu maksudnya. Kalau masih bingung, lu imam, kalau lu ABG umur 14 tahun, disamperin malaikat lagi nyapu, tiba-tiba udah malaikat gitu kan. Wow. Maria, lu akan mengandung anaknya dari Roh Kudus. Hah? Mengandung, gue aja belum merit. Ya wajar, 14 tahun. Kagak sekolah teologi. Gak tahu apa-apa. Tapi menarik, malaikatnya marah ketika Zakaria mempertanyakan. Tapi gak marah ketika Maria bertanya. Padahal pertanyaannya hampir sama. Ya, tahu dari mana hal itu akan terjadi? Zakaria bertanya gitu. Maria juga bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku masih perawan. Saya belum merit, gimana cara bisa punya anak? Pertanyaan yang hampir sama. Tapi kenapa respon malaikat berbeda? Kenapa? Karena Zakaria bukan bertanya, tapi mempertanyakan. Gue tahu dari mana gue bakal punya anak. Dari dulu gue udah berdoa sama Tuhan. Dia gak pernah kasih gue anak. Ya kelihatan dari perkataan istrinya ketika mereka akhirnya punya anak, mengandung. Istrinya bilang apa? Akhirnya aib kita diangkat juga pi. Jadi dari dulu mereka kepahitan. Zaman dulu kalau gak bisa punya anak, itu dianggapnya kurang rohani, ada dosa tersembunyi. Apalagi lu imam. Tapi akhirnya apa, setelah puluhan tahun berdoa, Tuhan menjawab doa mereka. Dan diceritain sama malaikat, anak ini akan jadi hamba Tuhan yang besar, tapi tetap pahitnya beda. Zakaria udah perlu pahit, makanya dia ngomong dengan ketus, mempertanyakan, bukan bertanya. Gak ada yang salah dari bertanya, tapi ada yang problem dengan mempertanyakan. Ya makanya Maria menjawab dengan benar ketika dia dengar penjelasan yang masih absurd menurut gua, lu akan dinaungi Roh Kudus. Maksudnya? Maksud lo? Gimana tuh? Ya, Roh Kudus, anak ini dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menaungi lu, dia kagak ngerti pasti maksudnya apaan. Tapi apa? Dia bilang apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang kau katakan. Gue belum ngerti, tapi gue percaya. Ini, ya, suka-sukamu Tuhan, itu dia. Bukan itu yang Zakaria bilang. Makanya malaikatnya marah, ya, doi jadi bisu sampai anaknya lahir. Ingat ya kisahnya ya. Sekali lagi, there's nothing wrong to ask questions. Kita makhluk yang bertanya. Tuhan yang nyiptain kita kayak gini. Tapi apa? Dia Tuhan yang menjawab. Dan mesti kita bukan makhluk yang mempertanyakan. Karena Tuhan gak berhutang untuk menjelaskan kepada yang mempertanyakan. Tapi dia menjawab mereka yang bertanya. Ada amin. Oh ya, it's okay to have questions. Makanya penanya sama pendeta, jangan nanya sama yang lain-lain. Ya. 1 Timotius 4 ayat 15 sampai 16, ayat ini buat semua kita yang nanti akan berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Banyak kali gue kenapa jawab banyak pertanyaan, karena gue punya banyak pertanyaan. Ya, buku favorit gue zaman masih kecil judulnya Mengapa Begini, Mengapa Begitu. Itu dia, gue punya satu set lengkap tuh. Jadi dari kecil udah berapa guru sekolah minggu yang hampir murtad gara-gara gue tanya-tanyain terus. Pertanyaan yang aneh-aneh. Ya. Istrinya Kain siapa om? Hah? Istrinya Kain? Wah, nggak tahu, Nyonya Kain kali. Ya benar, jawabannya benar. Enggak, jadi kan zaman dulu kan masih dikit. Berarti Kain married sama, pertanyaan gue dari sekolah minggu. Ngaco banget nggak tuh anak sekolah minggu kayak gitu nanya.
Ya. Dan Henoh bergaul karib dengan Tuhan dan Henoh tidak ada lagi. Kemana Om Henohnya? Ke sorga Kristo. Gimana caranya kok bisa ke sorga? Kagak mati dulu? Gue bilang. Enggak mati, jadi gimana? Pertanyaan gue aneh-aneh. Tapi ini menarik nih, ada satu guru sekolah minggu favorit gue inget banget. Orang yang kaku, kalau nyanyi fales, main gitarnya, aduh Tuhan. Parah benar nih orang, gue bilang apa sih nih orang. Sebagai bertumbuh besar di keluarga penyanyi, keluarga pemusik, gue liat yang gini-gini tuh bawaannya kayak sukacita gue hilang gitu loh. Maksud gue kayak, ini orang kenapa sih maksudnya. Lu jangan nyanyi deh, khotbah aja gitu loh. Udah khotbah suaranya serak, kecil-kecil gitu, kayak ngomong apa sih, pakai mic. Gue bilang yang gede, gue bilang suka gitu. Nggak kedengeran Om, gue gitu-gituin terus dulu. Kenapa gue bisa gitu? Karena gue anak gembala, suka-suka gue. Iyalah, nggak jelas khotbahin apa. Apa sih? Tapi yang keren ketika gue bertanya, Henoh kemana? Dia jawabnya bagus banget loh, gue ingat banget. Nih jadi gini loh Kristo, Henoh itu sama Tuhan tuh deket banget. Oh ya, kayak best friend gitu Om. Oh iya, bestie-bestie gitu. Tapi zaman dulu belum ada bestie-bestie, cuman maksudnya pokoknya deket lah. Bergaul karib tuh artinya kayak teman deket gitu loh. Jadi suatu hari nih Henoh nih lagi jalan nih sama Tuhan nih, lagi main gitu, jalan gitu ya. Terus udah maghrib nih, gue bilang, udah maghrib, gue bilang, ya, tapi bener. Yang itu bahasa yang dipakai di Jakarta kan. Udah maghrib, udah mau gelap nih, akhirnya Henoh bilang, Tuhan aku balik dulu ya ke rumah. Kemana? Kata Tuhan, ke rumah kamu. Udah rumah kamu jauh, udah ke rumah aku aja, gitu kata Tuhan. Akhirnya Henoh ikut. Itu dia ceritanya. Jadi dia pulang ke rumah Tuhan. Ya bener, saking bestinya sama Tuhan tuh. Udah gak usah ke rumah lu, jauh ke rumah gua aja, kata Tuhan gitu. Gue bilang iya juga, sampai hari ini gue inget tuh jawaban itu. Karena kita cuma temuin 2 ayat ya, kita tentang Henoh. Udah kalau yang tertulis cuma 2, artinya cuma itu yang perlu lo tahu. Gak usah kepo. Ini kan ada ayat firman Tuhan bilang apa? Yang tersembunyi milik Tuhan, yang dinyatakan buat elu. Jadi lu mendingan baca aja dulu Kejadian sampai Wahyu, gak usah nyari yang lain-lain. Kejadian sampai Wahyu aja belum kelar-kelar, nyangkut mulu di imamat. Ya kan? Sama Tawarik kan, si ini peranakan si ini dari si Ono. Kagak ada yang kenal, saudara kagak, teman bukan, siapa nih semua nih. Udah gitu udah kelar 1 Tawarik, ada 2 Tawarik pakai sequel. Udah kayak keren. Si ini peranakan si ini dari si Ono, siapa nih? Gak ada yang kenal. Akhirnya apa, boro-boro sampai Wahyu, lewat Tawarik aja kagak. Mending sampai Tawarik, baru imamat aja udah males. Malah dia lebih parah lagi, dia pikir abis Kejadian tuh kitab kelurahan tuh gak lu. Kayak mana ada kelurahan, keluaran. Saking ngaconya itu, tapi itu kita. Udah gitu sosok mau baca Injil Yudas. Cilepi. Gak usah, itu aja dulu 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes aja dulu baca. Lah yang aneh-aneh dah. Gian dikasih tahu kagak dipelajarin, gian yang gak dikasih tahu dikorek-korek. Oh ini apa, kenapa ya, ini kayak apa sih? Kebiasaan deh. Ya gian yang boleh dimakan kagak dimakan, gian yang gak boleh malah kenapa ya gak boleh ya? Dan bilang Tuhan jahat, kalau Tuhan tahu manusia akan makan tuh buah, kenapa dia taruh buah itu di tengah? Kalau Tuhan jahat, lu gak dikasih kebebasan buat makan semua buah yang lain. Kalau Tuhan jahat dibilang apa? Semua buah di taman ini gak boleh lu makan. Cuman buah di tengah doang nih lu makan sampai mampus nih. Bosen lo. Itu kalau Tuhan jahat, karena Tuhan baik dikasih pilihan yang lain. Gian dibilang gak boleh 1, malah itu yang dikepoin. Tiap kali lewat kayak, kenapa ya kayaknya enak kan gitu. Terus saya tiap kali ke WC lewat, ke ruang tamu lewat, pengen nonton lewat, pengen tidur lewat, taruh di tengah sengaja. Kesana Tuhan menggoda, enggak. Jadi sebuah pengingat bahwa apa yang gak terbatas cuman Tuhan, kita itu kebebasan kita terbatas. Lu bukan Tuhan, pengingat itu. Peraturan, perintah dan larangan Tuhan adalah peringatan untuk mengingatkan kita, lu bukan Tuhan, gue Tuhan, kata Tuhan. Tapi apa lu punya Tuhan? Bersyukur lu punya Tuhan yang ngelindungin lo dengan semua peraturannya. Ya, ini 2 ayat terakhir buat siapapun, termasuk saya khususnya. 1 Timotius 4 ayat 15 sampai 16 dibilang gini, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, apa itu? Kebenaran. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang, biar lu bisa jadi saksi. There's difference ketika lu sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan itu yang orang perlu lihat, biar orang bisa percaya. Awasilah dirimu sendiri, lihat. Baru awasilah ajaranmu, jadi bukan teologinya dulu yang dihati-hati, tapi prakteknya. Lu awasin hidup lo karena itu yang orang lihat. Yang pertama orang lihat adalah hidup lo, dan biar hidup lo cerminan dari teologi atau ajaran lo.
Awasilah dirimu dulu, hidup lo dulu perhatiin, jadi teladan dulu, baru ngoceh. Jangan postingnya cuma pencitraan, terus ngoceh. Enggak, berbuah sungguh-sungguh. Orang-orang paling dekat lo gimana? Terberkati nggak dengan kehadiran lo? Walaupun doktrin lu beda sama doktrin mereka, walaupun agama lu lain sama agama mereka, walaupun mereka nggak percaya sama Yesus yang lu percaya, tapi kehadiran lu memberkati mereka nggak? Ya mereka nggak suka doktrin lu, dia nggak suka pendapat lu, nggak suka argumen lu, tapi mereka senang dan terberkati punya teman kayak lo. Lu orang yang helpful, lu orang yang penuh perhatian, orang yang peduli, orang yang selalu nomor satu untuk menolong, bisa dipercaya. Sekali lagi mereka gak suka. Apa yang gue percaya dari dulu itu yang terjadi sama hidup gue. Tapi mereka senang sama gue. Karena bukan untuk diterima manusia, target gue ada di situ. Ya, perbuatan baik, kehidupan yang baik, kemajuan yang nyata bagi semua orang cuman intro. Orang kalau denger lagu intronya udah memuakan langsung diganti lagunya, bener gak? Perbuatan baik kayak intro untuk orang bertahan, biar kita bisa masuk ke dalam lagunya dan sampai refnya yaitu Injil. Dan bahkan sampai lagunya bisa sampai selesai diperhatiin. Ya, karena intinya ada di Injilnya itu. Itu yang menyelamatkan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Sungguh-sungguh. Karena dengan berbuat demikian engkau akan apa? Menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan siapa? Semua orang yang mendengar engkau. Jadi hati-hati. Kalau ngomong tentang Tuhan hati-hati. Jangan sotoy. Jangan berasumsi tentang Tuhan. Sesuai sama yang dia katakan, itu yang kita katakan. Gak usah ditambahin. Gak usah dikurangin apalagi. Jangan. Mendatangkan malapetaka. Bertanya boleh. Bergumul boleh, tapi jangan ambil kesimpulan kalau lu masih bergumul. Kebiasaan tuh buat gue, semua kita bergumul. Gue juga bergumul sama. Cuman pergumulanku gue gak taruh di postingan. Bikin orang bingung. Gue bergumul kalau udah pada kesimpulannya baru gue taruh. Ini hasil pergumulan saya. Yesus adalah Tuhan. Oh ya, iyalah sesuai dengan firman Tuhan. Selamat Anda tidak jadi profesor. Bodoh amat. It's okay. Ini profesor harus meragukan ketuhanan Yesus. Profesor harus menyangkali semua yang Yesus bilang. Oh enggak Yesus cuma salah satu jalan. Dia bukan satu-satunya jalan. Ada jalan yang lain. Jalan alternatif. Apa sih? Lu kata mau pergi ke suatu tempat ada jalan tikus. Bro, jalan tikusnya lewat mana ya? Emang lu tikus? Gue bilang, mau lewat jalan tikus gak muat bro. Ya, aku tutup dengan ini teman-teman. Pertanyaan yang paling mendasar. Injil. Injil adalah apa? Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena pengorbanan Kristus. Itu Injil. Ya, pertanyaannya adalah sebelum sederhana. Dimulai dari sini. Ini lu pertanyakan, lu akan kemana-mana nanti. Oke? Perlu nggak Yesus mati di salib? Gue balik nih. Gambar Yesus di salib. Perlu nggak? Atau perbuatan baik dan, ntar, gue nyari. Aquanya boleh 2 biji, 2 botol. Oke. 2 aja 2. Siap. Nih. Ini perbuatan baik. Ini agama nih. Oh di bawah ada 2. Sorry gue baru lihat. Sorry ya. Gue gak mau kalah sama Garen nih. Nih. Agama, perbuatan baik. Setuju gak? Ketika lu percaya Yesus, lu juga beragama Kristen dan berbuat baik. Setuju gak? Artinya apa? Kita punya 3 nih. Juru selamat, agama sama perbuatan baik. Yang lain punya agama sama perbuatan baik, cuma 2. Kalau Yesus ternyata salah, oke, berarti agama dan perbuatan baik bisa menyelamatkan, ya enggak? Kalau Yesus benar, berarti agama dan perbuatan baik bisa enggak menyelamatkan? Enggak. Benar ya? Itu kan premisnya sederhana tuh. Kalau Yesus benar, mesti percaya Yesus untuk bisa masuk surga, berarti agama dan perbuatan baik enggak bisa bawa kita ke surga. Tapi kalau Yesus salah, berarti agama dan perbuatan baik bisa bawa siapapun ke surga. Oke? Tapi ini kerennya ketika ikut Yesus. Ketika ikut Yesus sekali lagi, lu beriman kepada Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, lu beragama dan berbuat baik gak? Iya. Jadi anggap nih Yesus salah nih. Ya.
tetap masuk surga nggak kita? Ya kan? Karena kita apa? Punya apa? Agama dan perbuatan baik. Tapi kalau Yesus benar, ternyata agama dan perbuatan baik nggak bisa menyelamatkan. Semua yang nggak percaya Yesus kemana? Binasa. Makanya apa, dia sampai mati di kayu salib, tinggalin sorga. Jadi sama kayak kita manusia. Hidup sempurna, ganti hidup kita yang berantakan. Mati sebagai tumbal, gantiin kita supaya apa? Supaya barang siapa aja yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan this is the gospel. On this truth kita berdiri. Rasul Paulus sampai berani bilang, kok ada bawa yang lain. Bahkan salah satu dari kami, bahkan malaikat dari sorga, terkutuk dia. Dan gue berdoa siapapun dari kita gak ada yang terkutuk, kita gak bawa Injil yang lain. Kita beritain yang sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa artinya siapa saja. Siapa saja yang mau percaya. Lucu ya, ayat itu eksklusif dan inklusif di saat yang sama. Siapa saja berarti eksklusif apa inklusif? Inklusif. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, eksklusif apa inklusif? Inklusif. Tapi apa? Barang siapa yang percaya jadi apa? Eksklusif atau inklusif? Eksklusif. Berarti ada undangan untuk percaya? Percaya. Ya, dan gue berdoa gak ada dari kita yang ngaco-ngaco. Ya, sorry ya mimbar. Gue pakein sepatu di atas sini. Tapi gue gak mau minta maaf sama mimbar karena ini benda mati. Kita harus menghormati hadirat Tuhan lewat apa hidup kita. Bukan cuma ketika lagi naik mimbar, lagi pelayanan kelihatannya rohani. Tapi di kehidupan di belakang sebenarnya aku adalah. Gitu. Enggak. Lu mesti benar-benar rohani. Biar pelayanan lu tercemin dari kehidupan lu yang sungguh-sungguh. Berasal dari rasa takut akan Tuhan. Bahkan ketika berteologi, lagi mengenal Tuhan, lagi bereksplorasi tentang Tuhan. Kita gak liar. Kenapa? Karena kita mulai dengan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena eternity is too long to be wrong. Dan aku berdoa gak ada satupun yang didapati salah. Kenapa? Karena Yesus tidak mungkin salah. Pendeta bisa salah? Bisa. Tapi Yesus. Makanya ayo sungguh-sungguh sama Yesus. Ya jangan berhenti menghina pengorbanannya dengan bilang, oh ada yang baik yang bisa ke sorga, lu gak usah mati di salib Yesus. Udahlah lebay, ngapain sih? Kita bisa baik kok, lu tinggal tunjukin dari sorga, diarahin aja nanti cahayanya ke logo agama mana yang paling benar. Udah gak usah turun-turun ke bumi, ngapain ribet. Dari sorga aja diarahin mataharinya, set. Ya, berapa agama dijajarin logonya, tinggal lu arahin yang mana, gampang. Gak usah turun dari sorga, udah. Kenapa dia turun? Jawabannya apa? Karena there is no other way. God will make a way when there seems to be no way. Dia buat jalan saat tiada jalan. Siapa jalannya? Dia. Bukan agama Kristen, tapi dia, Yesus. Dan respon kita mengikut Yesus baru kita beragama Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Dan aku berdoa biar Yesus jadi center. Jadi pusat dari segalanya, bukan salah satu jalan. Bukan cuma contoh teladan yang baik, tapi juru selamat bahkan apa? Segalanya. Ya, musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Kita siapkan lagu menjadi pengakuan iman kita. Judulnya Christ is enough. Aku gak tahu, mungkin ada yang di ruangan ini belum terima Yesus. I don't know. Ya, karena terlahir Kristen gak melulu langsung menjadikan lo sungguh-sungguh pengikut Kristus. It took me 24 years. 24 years untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Padahal gue anak pendeta. Lahir di keluarga Kristen, kegiatannya pelayanan di gereja. Tapi 24 tahun pertama hidup gue meragukan firman Tuhan, hidup dalam dosa, pelayanan buat pencitraan, dan gue manfaatin Tuhan. Tapi apa? Puji Tuhan tahun 2008 Roh Kudus menginsafkan saya. Dan mulai detik itu Roh Kudus membawa saya baca Alkitab sungguh-sungguh. Berjumpa dengan Yesus yang sesungguhnya. Dan beriman percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Gak pernah kepikiran jadi pendeta. Yang gue lakukan cuma baca Alkitab, mau mengenal Tuhan lebih lagi. Gue rindu iman gue progresif. Bertumbuh, bertambah. Bukan dari apa kata orang. Tapi dari apa kata Tuhan sendiri. Dan ini yang aku berdoa dari dalam semua kita. Karena apa? Firman Tuhan berkata apa? Allah berkenan
untuk ditemui oleh mereka yang mencarinya dengan segenap hati. Yang gak tahu hari ini mungkin ada yang belum pernah terima Yesus, I don't know. Tapi semoga apa yang gue bagiin ini ya bisa meyakinkan lo bahwa gak ada yang lebih jelas dari Yesus. Gak ada yang lebih mengasihi lo, lebih besar dari Yesus mengasihi lo. Dan gak ada jalan lain. Cuman Yesus. Dalam semua kebutuhan, karena kita merasa kurang, semua pencarian dari apapun dalam hidup ini yang gue dapati, gue gak pernah kenal apa itu cukup sampai gue kenal Yesus. Gue dulu nyari pengakuan, gue nyari biar dibilang hebat, nyari pencapaian, semuanya gue kejar. Gue pengen punya semuanya, pengen rasain semuanya, pengen tahu semuanya. Tapi gak pernah ada rasa cukup. Sampai gue kenal Yesus dan baru bisa bilang, dan akhirnya baru tahu apa itu cukup. Atau siapa itu cukup, siapa? Yesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Yakinkan jiwamu bahwa Kristus cukup, bahkan lebih dari cukup untukmu. Kita gak perlu lagi yang lain, karena semua yang kita perlu hanya ada di dalam Dia. Hanya Dia yang kita perlu. Everything. Kalau kita udah percaya bahwa Yesus cukup, baru kita bisa ambil keputusan. Ya, I have decided to follow Jesus. Kenapa? Because He's everything I need. Dia yang gue perlu. Ya, ada satu kisah di Yohanes 4 ketika ada satu orang yang berusaha mengisi kekosongan jiwanya dengan pasangan hidup. Jadi dia gonta-ganti cowok, terus gonta-ganti terus karena belum ketemu yang pas. Dia terus berusaha mencari orang yang bisa memenuhi kekosongan di jiwanya, tapi dia gak menemukannya. Sampai Yesus hadir di hidupnya. Dan Yesus bilang gini, kalau lu minum air itu lu bakal haus lagi. Kalau lu coba isi kekosongan di jiwa lu dengan apapun dan siapapun selain gue, lu bakal haus lagi. Tapi gue punya air, kata Yesus. Yang kalau lu minum, lu bukan hanya akan dipuaskan dahaga lu, tapi lu akan jadi kayak mata air. Dan perempuan itu bilang apa? Gue mau dong air itu. I am He. Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, ketika lu udah menyadari bahwa Christ is enough, baru lu bisa bernyanyi. Lu putuskan untuk ikut Dia, lepasin semua untuk mengikut Yesus. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Semua yang gua anggap keuntungan jadi gua anggap sampah dibanding pengenalan akan Kristus yang lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Kristus lah, karena mengenal Dia, gua lepasin semua dan menganggapnya sampah supaya aku bisa beroleh Kristus. Ketika dunia ini masih terlalu menarik, kita belum disingkapkan kepada kenyataan bahwa semua yang kita banggakan, yang kita lagi upayakan, lagi kita senang, lagi kita semua itu akan jadi future garage sale, junk sale. Itu akan berakhir nanti jadi sampah. Jadi benda-benda yang kita ingat kayak ya ampun nih dulu gue sampai nabung-nabung nih beli ini, sekarang udah disampahin. Semuanya kecuali siapa? Kecuali Yesus. Cuman Yesus doang. Yang ketika kita baru bertobat dia sangat indah dan semakin kesini makin indah. Kita makin menyadari betapa berharganya dia. Dan baru bisa bilang apa? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ada orang-orang yang sampai ditendang dari keluarganya gara-gara ikut Yesus. Kenapa? Karena dia tahu Yesus segalanya buat dia. Tapi ini yang menarik, ditendang dari keluarga gara-gara ikut Yesus membuat dia selalu punya beban dan hati untuk memenangkan keluarganya. Interesting. Gak bikin dia kepahitan, gak bikin dia eksklusif, gak bikin dia ngerasa superior, tapi buat dia justru rindu untuk memenangkan semua yang lain dan meyakinkan mereka, hey, ayo,
Barang siapa percaya, artinya siapa aja yang mau percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, gue berdoa sungguh-sungguh, sedini mungkin. Kalian address semua pertanyaan yang ada di kepalamu. And believe me, Jesus is the answer. Yesuslah jawaban dari semua pertanyaan kita. Tuhan selalu jawab kita dengan itu. Tuhan, gue sakit pengen sembuh, Yesus. Tuhan, gue jomblo pengen punya pacar, Yesus. Tuhan, gue belum kerja nih, belum ketemu ketua, masih nganggur, Yesus. Tuhan, gue lagi masalah dalam pelayanan gue nih, Yesus. Selalu dijawab pakai Yesus. Gue juga sebenarnya awal-awal bingung, masa sih jawabannya Yesus, tapi ternyata emang iya. Jesus is the answer to all of our questions. Pertanyaan terbesar salah satu dalam hidup adalah, Tuhan ada gak? Yesus. Tiba-tiba Yesus hadir di bumi ini untuk yakinkan Tuhan ada, bukan cuman ada. Pertanyaan berikutnya, kalau Tuhan ada, dia sayang gak ya sama gue? Dia jawab apa? Yesus. Karena pengorbanan Yesus kita tahu Tuhan sayang banget sama kita. Ada satu lagu favorit gue dari zaman dulu. Jesus loves me, this I know, for what the Bible tells me so. Tanpa firman Tuhan gue gak tahu Yesus. Gue gak kenal Yesus. Gue gak pernah bisa percaya bahwa Tuhan sayang banget sama gue. Bahwa dia dengerin doa gue. Bahwa dia menjawab teriakan minta tolong gue. Yesus. Yuk berdoa bentar yuk. Makasih Tuhan buat hari ini. Biar semua firman telah ditabur gak kembali sia-sia. Jatuh di tanah hati yang tepat. Sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Kami tahu kami punya Tuhan yang tidak tersinggung ketika kami bertanya. Karena ketidaktahuan kami. Dan kami bersyukur Engkau menjawab dengan Yesus. Di dalam Yesus, segala sesuatu yang kami perlu dan bisa kenal tentang Bapa, bisa kami dapatkan. Di dalam Yesus kami mengetahui bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Mengasihi kami seperti anakmu sendiri, sampai Engkau rela korbankan anakmu untuk meyakinkan kami bahwa di matamu kami adalah anak-anakmu. Yang Engkau sangat rindu untuk selamat sampai Engkau menyelamatkan kami. Biar selamanya kami bersyukur buat Injil yang memerdekakan kami. Dan memberitakan Injil yang sama, yang bisa memerdekakan semua yang lain. We love them because you love us first. Kami mengasihi mereka karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Bantu kami mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi mereka juga. Roh Kudus bantu kami. Tuntun kami dalam progres dari iman kami. Dari iman kami yang progresif terus bertambah, makin kenal sama Tuhan, makin percaya sama Tuhan. Makin semangat menginjil, makin sungguh hidup dalam kekudusan. Makin benar melayani Tuhan. Kasih Tuhan. Kami minta tuntunan Roh Kudus, bantuan Roh Kudus karena tahu daging kami lemah. Tapi biar roh kami yang penurut Engkau, peluk Roh Kudus sehingga kami bisa jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Bantu kami untuk bantuin teman-teman yang lain juga yang mungkin lagi bingung. Karena apa yang lagi marak ini si Kristen progresif ini. Bantu kami Roh Kudus, beri kami pencerahan. Tuntun kami. Jauhkan dari kami mengandalkan pengertian kami sendiri. Biar kami tunduk kepada firman Tuhan dan tuntunan dari Roh Kudus. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you.